Kalau Engkau Tuhan senantiasa Immanuel menyertai kami dalam setiap musim dalam kehidupan kami mau terus datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Tapi kami Tuhan datang kepadamu, Engkau perbarui kami, Engkau berikan kami kekuatan yang baru, Engkau buat kaki kami menjadi kuat untuk kami tetap berdiri di atas batu karang, tetap berdiri di atas dasar firman-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan senantiasa memandang Engkau Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat dan Engkau mengetahui segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau ajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Ini judulnya camkanlah. Istilahnya kalau camkanlah ingat-ingat gitu. Ingat. Orang tua saya selalu kalau ngomong tuh nggak cukup satu kali, namanya orang tua ya. Jadi nggak cukup satu kali ngomong. Ingat ya. Ya. Dulu ada istilah ingat katanya orang Manado kali ya. Atau ada pokoknya ingat ya. Itu judulnya camkanlah ya. Kita lihat dalam keadaan manusia di hari-hari terakhir ini ya. Lukas 12 ayat 37a. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Jadi kita nggak tahu kapan Yesus datang, tapi kita diperingatkan untuk berjaga-jaga supaya kita ini menjadi orang yang berbahagia karena tidak terkejut dengan hal-hal yang terjadi dan tetap berpegang kepada apa yang Tuhan mau untuk kita pegang, yaitu sesuatu yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah, itu yang harus dipegang. Jangan seperti buatan manusia. Kalau buatan manusia tuh gini saudara, perkataan manusia gitu ya. Perkataan manusia tuh sekarang saya ngomong ini, besok ganti loh. Nanti lusa ganti lagi itu. Tapi kalau firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi kita harus pegang firman Tuhan ya. Tuhan mau kita mempersiapkan diri karena sebagai orang percaya yang tahu kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, maka kita akan menerima banyak pukulan. Seperti di ayat 47. Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan. Banyak dari kita sebagai gereja Tuhan tahu kehendak Tuhan. Tahu, kadang-kadang pura-pura tidak tahu gitu. Kadang-kadang cuek-cuek baik lah, pokoknya udahlah nanti itu urusannya nanti gitu ya. Tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ia akan menerima banyak pukulan. Kemarin saya ngomong sama suami saya. Saya ingat ada seseorang yang didoakan dan orangnya itu sedang dipukuli. Lagi sedang pakai apa nggak tahu, pokoknya itu sedang dipukulin. Dulu saya nggak ngerti apa, tak pikir-pikir ini waktunya ya bener sedang menerima banyak pukulan karena tidak melakukan kehendak tuannya. Kita nggak mau menerima banyak pukulan, satu kali pukulan aja cukup sakit gitu ya, apalagi banyak pukulan. Haleluya ya. Nah kita lihat dulu amanat agung Yesus. Semua orang harus ingat ketika Yesus mau pergi, Yesus kasih amanat agung, perintah agung Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku, murid Tuhan ya. Itu amanat agung. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibaptis terus 19 karena 20 manusia Matius 28 ayat 19 sampai 20, yang 20 apa? 20-nya belum tuh. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah. Jadi kita harus mengajarkan.
segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita, banyaknya orang ya, setelah dia dengar firman, ya dia percaya, ayo bertobat altar-call, majulah mereka ramai-ramai. Terus dibaptis, majulah mereka dibaptis. Sesudah itu stop, tunda, nanti lagi kalau tergerak hatinya. Seperti itu orang-orang. Tapi di akhir ini merupakan amanat agung. Jadi kita harus mengajarkan kepada mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Dan sebelumnya kita sendiri juga harus melakukannya. Kalau enggak ada istilah omdo, omong doang. Jargon itu apa? Ngajar bisa tapi ngelakoni enggak gitu ya. Nah, kita enggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Nah, jadi kita jangan sampai stop, sampai datang sudah dibaptis ya sudah. Masa kecil kita, coba kalau saudara ingat ya. Ketika masa kecil, saya waktu kecil belum dibaptis ya, belum dibaptis. Orang-orang baptis semua gitu ya. Saya enggak buru-buru karena saya pikir ini kayaknya reruyungan gitu ya. Kalau di sekolah saya yang itu digrupkan, ketika mereka sudah dibaptis mereka digrupkan jadi satu kelas, dibedakan. Tapi saya tetap enggak mau dibaptis, nanti dulu mikir-mikir dulu pikir saya ya. Sampai bertahun-tahun ketika saya sudah mahasiswa, saya masih punya motivasi juga enggak benar gitu ya. Enggak benernya gini saudara. Nanti kalau saya menikah saya harus milih antara dua. Dan saya enggak mau yang ini. Saya maunya yang Kristen, yang percaya Yesus. Jadi mulailah saya dibaptis dengan syarat. Syaratnya apa karep saya dewek ke saudara? Ngaku saya. Syaratnya gini saya tuh ya. Saya kalau dibaptis nggak mau di gereja A, tapi saya mau di gereja ini. Soalnya gereja ini keren gitu. Jadi terus saya nggak mudah untuk mendapatkan itu. Saya ngomong, Tuhan kalau saya waktu itu tuh belum ngerti, tapi saya udah berani ngomong gini. Tuhan kalau bener saya harus dibaptis, saya maunya di gereja itu buat jalan. Bisa saudara. Entah bagaimana saya bisa saudara. Akhirnya saya dibaptis ya di satu gereja yang megah. Karena saya kuliah ya, jadi berdua sama teman saya, ayo kata saya tuh, boleh nanti kamu ikut saya, jalannya jalan rumahnya lingkungannya saya, kata saya tuh, lingkungan saudara saya lagi zaman saya kecil, tapi bisa saudara bisa masuk, puji Tuhan, dibaptislah saya. Nah jadi saya itu masih karep dewek gitu ya, masih karde sendiri, udah itu stop saudara, stop, nggak terima pengajaran apa-apa. Di tempat kuliah ada pengajaran, Miss Ina ikut, ada pengajaran yang baru. Saya berpikir begini, saya takut sesat. Waktu dulu nggak ngerti apa-apa tapi takut sesat, jadi cuma nempelnya di sini saja. Tidak mau terima yang baru. Saya nih orangnya. Kemarinnya saya dapat apa ya? Dapat seorang teman lah ya, teman yang dibimbing. Waktu saya tanya sama dia bilang waktu mahasiswa saya pernah dengar. Saya ingat badan saya dewek, aduh mahasiswa tuh nganggur tapi saya ngisinya tuh bukan buat ikut persekutuan apa, karena saya ngerasa asing sama sekeliling saya. Itu waktu terbuang percuma buat saya. Saya sekarang mikir iya ya, orang tuh takut sesat tapi tidak mau mencoba dulu apakah itu benar atau enggak. Jadi saya ngebuang waktu. Tak pikir-pikir iya ya, orang saking takut jadi tidak bisa menerima pengajaran yang lain. Jadi saya membentengi diri dengan kefanatikan saya gitu. Tapi Tuhan bilang, kamu harus terima pengajaran yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu adalah ajaran yang sehat. Karena ajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak berubah. Sekarang, dulu, sekarang, selamanya tetap sama firman Tuhan. Tapi kalau ajaran manusia beda saudara. Nanti si ini ngomong gini, lalu sini ganti lagi. Lalu gini, lain lagi. Seperti itu.
nggak keruan ya. Nah, kita itu perlu, amat sangat perlu dibekali pengajaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita ini mudah disesatkan. Kalau kita dengar sesuatu orangnya lebih bisa ngomong, kita lebih tertarik ke orang itu. Dan kita lalu nggak tahu itu sesat atau enggak, pokoknya kita tertarik dan kita bisa meninggalkan iman percaya kita atau murtad. Saudara perhatikan, banyak orang yang murtad meninggalkan iman percaya akan Yesus. Kenapa? Saudara harus mempelajari hal itu supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Yesus berkatakan begini, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia datang. Jadi kalau anak manusia datang, kita kan nggak tahu. Tapi sekarang nih kalau kita lihat dan awasi ya, ini namanya akhir zaman, hari-hari terakhir. Akan datang masa yang sukar, akan datang penyesatan, akan datang ini, akan datang itu. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau kita tidak punya pengajaran, kita tidak punya pegangan, bingung saudara. Diombang-ambingkan sama pengajaran dari A, pengajaran dari B, pengajaran dari C. Kalau saya perhatikan, memang kita perlu tahu gitu ya, proaktif gitu ya tentang keadaan di hari-hari terakhir. Tetapi kita harus punya pegangan kita firman Tuhan. Sebab sangat halus sekali untuk bisa kita miring, diserongkan. Ya, itu hati-hati sekali ya. Nah, kita udah tahu ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu. Bagaimana kita dapat membedakannya kalau kita tidak tahu yang asli? Yang asli, kita harus tahu yang asli dulu. Jadi baru bisa tahu ini sesat atau enggak, ini palsu atau enggak. Nah, sedangkan kita ngerasa daripada ini kayaknya enakan yang ini, lalu geser. Kita harus tahu yang asli, dan kita tahu yang asli cuma yang datang dari atas. Karena yang datang dari atas itu mengatasi segala sesuatu yang di bawahnya. Jadi kita jangan percaya pengajaran yang dari manusia. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita dapat menerima pengajaran yang sehat, yaitu yang berdasarkan firman, batu karang yang teguh. Karena gereja Tuhan itu berdirinya di atas batu karang, bukan di atas pasir. Kalau di atas pasir sebentar lagi ada musim ini, gesek, ganti sedikit. Sebentar lagi musim ini, gesek, goyang dikit. Jadi digonjang-ganjingkan sama pengajaran yang lain. Tapi kalau saudara pegang firman Tuhan, batu karang, saudara akan tetap tegak berdiri. Tuhan akan menguatkan kaki-kaki kita untuk tegak berdiri di tempat yang Tuhan mau. Pengajaran kan perlu untuk memahami firman Tuhan, sehingga kita sebagai orang percaya bertambah pengetahuan, bertambah pengertian, bertambah pengenalan yang benar akan keselamatan. Kita harus tahu yang benar akan keselamatan. Kita harus tahu keselamatan kita, dan kita harus berpegang pada keselamatan. Kalau masih ragu-ragu, saudara harus banyak menggali firman, membaca firman. Kita terima hidup yang baru, yang dari Tuhan Yesus. Wah, saya lahir baru, saya akan melihat kerajaan Allah. Tapi banyak pesan-pesan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus selama 40 hari setelah ia bangkit, Tuhan Yesus pesan tentang kerajaan Allah. Dan kita harus tahu. Jadi kita harus terus belajar dan belajar ya. Nggak ada kata tua untuk belajar. Kemarin saya kalau lihat anak-anak kecil olahraga, anak-anak di sini lagi olahraga SD, itu anak-anak imut sekali. Saya nanya sama Mistin ya, nanya kelas berapa itu, kelas SD. Seneng ya lihat anak-anak tuh. Iya. Jadi kamu mau sekolah lagi Pak? Mau sekolah lagi? Gak mau kalau SD terus, gak mau kalau SD terus. Nah, kenapa orang bisa meninggalkan iman percayanya? Kita tahu ada
perumpamaan penabur yang menabur benih ya, menabur benih, dan benihnya itu jatuh di tanah yang berbatu-batu ya. Mendengar firman gembira, tetapi tidak berakar. Tidak berakar. Dengar firman, semua orang senang dengar firman, dengar firman ya. Tapi kita nggak tahu apakah dia berakar atau tidak. Apakah dia melakukan firman atau tidak. Sebab ada orang yang cuma senang pengetahuannya aja. Sebab kalau senang pengetahuan itu ada orang ngomong dia tahu, siapa tahu buat berdebat. Hati-hati. Debat kusir kata teman saya. Teman saya ngomong debat kusir kata. Ajar kurang. Begitu ya. Terus untuk percaya Yesus ketika ditabur benih firman ya, kita kan percaya Yesus. Percaya akan firman. Tapi ketika kita menghadapi fakta kehidupan, kita menghadapi fakta kehidupan, aduh, ada penindasan karena kita berpegang pada firman. Ada penganiayaan karena kita percaya Yesus. Ada harga yang harus dibayar untuk ikut Yesus. Pikulah salib. Yesus bilang gitu kan. Tapi kita memang Yesus sudah memberikan kita gratis. Tapi bagian kita nih harus dilakukan. Menyangkal diri. Pikul salib setiap hari. Nah ada orang-orang yang gak mau. Ketika dia percaya Yesus, dia mengalami penindasan, dia mengalami penganiayaan. Dia gak punya pengajaran. Kayaknya di samping kiri, samping kanan lebih enak. Udahlah geser, dia mencoba pindah. Ketika dia mencoba pindah, hilanglah keselamatan itu. Karena dia sudah istilahnya kalau saya bilang menyalibkan Yesus kedua kali, ya, nyangkalin Yesus. Karena dia hidupnya cuma sebatas, kalau saya bilang kayak ayam. Sebatas yang di bawah saja, yang di bawah aja, yang dunia aja, yang dunia aja. Tapi kita orang-orang percaya Raja Wali, kita maunya lihat ke atas. Kita akan terbang tinggi. Kita punya sayap yang kuat dari Tuhan. Ya. Nah kita harus mengerti juga bagaimana dengan kalau kita belajar firman, kita akan mengerti bagaimana hidup bertahan terhadap arus-arus zaman, tidak terseret oleh arus zaman. Coba kalau kita keseret arus zaman, ada ini, ada itu, bingung, lama-lama kita bisa terseret. Itu sebabnya kita perlu untuk mempelajari firman Tuhan, terima pengajaran yang sehat yang dari Tuhan. Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu, lakukan dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Sedangkan Tuhan berkata dalam firman-Nya, berbahagialah orang yang didapati oleh tuannya sedang berjaga-jaga. Masa-masa akhir, jangan lengah. Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu gimana? Berjaga-jaga itu memperhatikan, mengawasi sedang terjadi apa nih di dunia. Jadi bagaimanapun juga menurut saya orang perlu berita, perlu tahu keadaan dunia, keadaan zaman perlu. Dan kita supaya kita berjaga-jaga dan mengawasi. Sebab firman Tuhan kan ngomong, hari cerah siang nih. Ini hari itu cerah ya, cerah kan ya. Kita nggak tahu nanti siang mendung, wah bentar lagi hujan. Yang bikin repotnya, suami saya nih bikin repot saya. Begini dia tuh. Saya mau pergi, kata saya kebahagiaan. Jadi ini gimana nih? Ini anjing-anjing ini gimana? Masukin kandang atau enggak? Gitu ya. Kata suami saya, tidak bakal hujan, kata suami saya. Jadi saya nggak masukin kandang. Saya pergi tiba-tiba, kan saudara tahu kan? Tiba-tiba di jalan saya masih naik beca itu tiba-tiba mendung gelap. Suami saya ngomong, anjing dimasukin. Ya saya sudah on the way. Dan dia kelabakan, dia harus balik ke rumah. Pegawainya lagi nggak ada lagi. Dalam hati saya tuh, manusia aja tuh
bisa istilahnya bisa tahu sekarang cerah, ada matahari. Kemarin saya pikir akan hujan kan, nggak taunya nggak hujan kan, sehari lumayan. Jemur pakaian, dalam hati saya sudah dimasukin ke dalam, panasnya datang saudara. Aduh, dalam hati, ya sudahlah pokoknya daripada repot pikir saya. Nah, orang kita nih tahu mau hujan, mau mendung, mau apa kita tahu. Tapi masa iya kita lihat sekeliling kita zamannya seperti apa, kita cuek saja nggak tahu apa-apa, enggak siap-siap. Sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus tahu keadaan zaman. Nah, bagaimana kita harus tahu keadaan zaman? Ya kita cari, menggali firman terus kita membaca berita, itu bisa baca buku-buku, bisa lihat itu apa namanya YouTube, bisa ya banyak hal lah. Pokoknya walaupun berhati-hati saudara, karena banyak yang hoax katanya banyak yang hoax. Saya bilang sama suami saya kemarin lihat ada berita, kata saya tuh, berita penampakan malaikat. Kalau saya sih jujur saya senang sih ya. Saya percaya, kata suami saya. Ih kamu tuh lihat dulu, jangan langsung gitu. Kata saya tuh lihat dulu, percayalah. Saya percaya loh. Soalnya Tuhan akan menyatakan di langit, di bumi, di bumi dan di langit di atas. Tuhan akan menyatakan. Siapa tahu itu benar. Tapi kalau saya lihat sih benar, ya nggak tahu lah. Pokoknya seperti itu saudara. Ya. Jadi kita harus tahu ini benar atau enggak ya. Soalnya sekarang media tuh pinter apa ya. Jadi orang-orang tuh pinter ya, teknik tinggi, jadi mereka bisa mengedit gitu tuh. Ini edit gambar dengan ini gitu. Kalau ke saya sih gaptek jadinya percaya saja. Kalau kelihatannya pas ya percaya. Itu kalau saya pas, saudara lihat ada gitu ya. Nah, jadi kita benar-benar harus memperhatikan tanda-tanda zaman, mengawasi dan memperhatikan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5a. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, camkanlah. Tuhan Yesus ngomong camkan, Yesus sudah ngomong sebelumnya. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, kepo, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5a. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ini cara si jahat itu untuk menyerongkan kita dengan cara kita biarin kita rajin beribadah. Tapi hati kitanya enggak percaya. Kita enggak percaya ada kekuatan di dalam setiap pertemuan ibadah kita. Jadi orang-orang, mungkin juga orang-orang yang melayani sekedar melayani, saya sudah melayani Tuhan udah senang. Tapi melayaninya dalam bentuk daging atau dalam bentuk roh kita enggak tahu. Orang itu sendiri yang tahu. Tapi kita harus berhati-hati. Kita punya kekuatan di dalam ibadah. Jadi harus dengan iman, harus dengan roh yang benar. Enggak sekedar ritual gitu, ngadakan ritual apa datang gitu, seperti itu. Kalau dipikir-pikir nih, waktu saya kecil saya suka diajak sama pembantu saya, ayo katanya malam Jumat nih mau ke sana. Saya kan pengen tahu kan, ya udah boleh, dekat rumah soalnya, dekat rumah saya di jalan Benteng. Jadi saya ikut. Nah, saya perhatikan itu ritual tiap Kamis datang. Tapi orang yang begitu nih percaya. Masa kita kumpul dalam ibadah di mana 1-2 orang berkumpul dalam nama Yesus hadir, kita enggak percaya. Kita harus tahu ada kekuatan di dalam ibadah. Karena kalau Yesus hadir,
Yesus pasti melakukan sesuatu kebaikan. Itu pasti Tuhan menjamah, ada rohnya yang bekerja untuk melayani kita ya. Terus kita lihat lagi, seperti Tuhan Yesus berkata, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kita harus benar-benar menjaga diri supaya kita tidak terseret oleh kepentingan-kepentingan dunia. Karena kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa nggak ada. Kan kalau kita mengasihi satu orang gitu ya. Nah, kita mengasihi satu orang. Nah, tapi kita mengasihi musuh orang itu berarti kita kehilangan yang satu. Jadi dunia itu kan seteru daripada Allah ya. Jadi kita mengasihi Allah ya mengasihi Allah. Jangan mengasihi dunia. Dunia akan lama-lama ini akan hancur dengan keinginannya tak apa gitu. Ada di firman gitu ya. Dunia sedang hancur. Keinginan dunia ini akan hancur ya, akan menghancurkan kita juga. Jadi kita harus hati-hati, jaga diri kita ya. Jadi kita penting dan perlunya pertobatan. Ketika kita tahu, kita sadar, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan. Ketika kita disadarkan oleh firman Tuhan, kita masih perlu bertobat. Jadi bertobatnya tidak sekedar mau dibaptis maka bertobat. Enggak, yang namanya bertobat itu setiap kita baca firman, hidup kita tidak sesuai sama firman, kita bertobat. Kita mengaku dosa kita. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, ini untuk orang percaya, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 9. Mengaku dosa perlu. Jangan nganggap kita sudah jadi orang Kristen, sudah jadi percaya, Yesus sudah menebus kita, sudah menebus dosa kita, maka kita bersih. Enggak, kita masih hidup di dunia. Ada godaan-godaan, ada jeratan-jeratan, ada strategi-strategi, taktik-taktik dari si jahat yang dapat membuat kita jatuh tersandung. Jadi setiap kita sadar kita melakukan dosa, kita harus mengakui dosa kita, minta ampun, mengakui. Maka kalau kita mengakui, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Terus yang ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, enggak dosa, itu sih enggak apa-apa, enggak dosa gitu. Padahal itu bertentangan dengan firman. Maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmannya tidak ada di dalam kita. Jangan sombong. Kalau kita sombong, Bapak, itu adalah keangkuhan dosa. Bapak, saya enggak berdosa, itu enggak apa-apa. Jadi kompromi enggak apa-apa gitu. Nah, itu enggak bisa ya saudara. Kita harus tahu mana dosa, mana enggak. Kalau yang namanya dosa itu dosa ya tetap dosa, harus diakui. Setelah diakui kita benar bertobat dan percaya. Jadi harus tahu dosa itu apa gitu ya. Jadi kalau kita berdosa kita butuh pertobatan. Kisah Para Rasul 3 ayat 18 dan 19. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ketika kita sadar, kita bertobat, kita ngaku dosa, maka dosa kita dihapuskan. Jadi pengakuan dosa itu harus setiap saat, setiap kita diperingatkan, ditemplak sama firman. Kita, Tuhan ampuni saya orang berdosa, ampuni saya. Harus seperti itu ya. Terus Roma 2 ayat 4 sampai 5. Ayat terakhir, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya. Tuhan sampai sekarang masih sabar, masih bermurah hati kepada kita. Dan
masih berlapang hati terhadap kita. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kita pada pertobatan. Jadi ketika kita terima firman, kita ditemplak sama firman, kita nih sedang dibawa Tuhan untuk bertobat. Ayo bertobat kamu salah, harus bertobat gitu. Aku dosa gitu ya. Terus yang 5, tetapi oleh kekerasan hatimu, kita minta kepada Tuhan, hati yang lembut dijauhkan dari hati yang keras. Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan beri kita hati yang baru, batin yang baru, yang mudah untuk dibentuk, yang dijauhkan dari hati yang keras, ya, supaya benar-benar kita bertobat dan membuat pengakuan atas segala kesalahan kita, atas apa yang sudah kita lakukan, dan kemudian kita bisa berlayak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang saya bisa bagikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara, kalau saudara mendengarkan akan pengajaran ya, setiap hari Kamis itu Ibu Abigail itu memberikan pengajaran, bukan sekedar khotbah ya. Kalau khotbah itu ada topiknya dan sebagainya ya. Kalau saudara perhatikan bahwa Ibu Abigail itu punya satu karunia untuk mengajar. Ya, karunia untuk memberikan suatu pemahaman tentang firman. Jadi saya berdoa, kenapa setiap hari Kamis Ibu Abigail itu diwajibkan ya untuk memberikan pembekalan buat saudara semuanya. Disebabkan kita tuh perlu pengajaran, perlu yang dinamakan pengertian tentang keselamatan, pengertian tentang pengampunan, pengertian tentang dalamnya kasih Tuhan ya. Jadi benar-benar saya berdoa supaya saudara-saudara baik yang di tempat ini maupun yang streaming perhatikan baik-baik ya. Baik buat saudara yang masih baru, yang jadi anak Tuhan yang baru, maupun yang sudah lama, yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen. Coba perhatikan setiap pengajaran yang diberikan. Itu sangat-sangat luar biasa. Saya merasakan setiap kali kalau Ibu Abigail nyampein firman, saya diberkati. Ya. Apa saya nggak bisa khotbah? Bisa. Apa saya tidak mengerti? Ngerti. Ya. Apa saya tidak baca Alkitab? Saya baca Alkitab. Tapi belajar untuk belajar kepada orang lain. Ya. Pasti ada perkara-perkara yang dapat memperkaya dalam hidup kita. Ya. Jadi saya berdoa supaya tema ini diperhatikan. Ya. Temanya kan camkanlah, artinya perhatian sungguh-sungguh gitu. Jadi saya berdoa setiap kali pengajaran yang diberikan, camkanlah. Artinya camkanlah itu tidak sekedar orang kalau makan cepat-cepat yang penting perut kenyang. Enggak. Camkanlah itu nikmati betul-betul. Ya, seperti seseorang kalau di depan saudara ini ada makanan, orang cara makan tuh berbeda. Ada yang makan cepat, ada yang makannya lambat. Tapi ada yang menikmati, itu mencamkan artinya benar-benar menikmati, oh iya, dan memilah-milah, oh aku kok dapat diberkati dari ayat ini. Dari semua ayat yang diberikan pasti ada sesuatu yang berbicara dalam hidup saudara. Jadi saya berdoa supaya benar-benar tema ini menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Camkanlah ya. Direnungkan ya, dan juga benar-benar selain merenungkan dipilah-pilah balik dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan.
pasti saudara akan diberkati. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, buat kami terus mau belajar dan maju dan maju dan maju. Terima kasih untuk segala-galanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih buat tempat yang baik. Terima kasih buat pemimpin pujian. Terima kasih buat pemain musik. Terima kasih buat LCD. Terima kasih buat soundman. Terima kasih buat semua multimedia yang menunjang semuanya ini. Terima kasih buat semua fasilitas yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih untuk fasilitas yang Kau berikan. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap Tuhan mau menyerahkan semua beban kami kepada-Mu. Kami tahu tidak ada satupun yang tidak punya beban Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami mau menyerahkan beban kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Beban masalah perekonomian yang ada, tagihan-tagihan yang sudah antri di hadapan kami. Kebutuhan-kebutuhan secara materi yang kami butuhkan. Beban sakit penyakit yang belum ada jalan keluar. Tuhan, kami mau mempersembahkan juga akan kemelut dalam rumah tangga yang gak habis-habis. Kebutuhan-kebutuhan yang sangat banyak. Tapi hari ini Engkau katakan Tuhan, bahwa Engkau akan terus memeliharakan kami. Engkau terus menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Kami percaya Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap Immanuel. Engkau tetap akan menyelesaikan semua masalah kami. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau mempunyai kekuatan, kekuasaan melebihi dari segala-galanya. Karena Engkaulah yang memiliki dunia ini. Itu perkara kecil Tuhan untuk Engkau tolong kami. Engkau menciptakan dunia ini. Bahkan manusia Engkau ciptakan. Engkau menghembuskan nafas kehidupan Tuhan. Engkau luar biasa. Kami percaya. Persoalan kami adalah kecil di mata-Mu. Dan kami percayakan semua kepada-Mu. Waktunya tiba, semuanya akan terselesaikan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Tuhan tolong, Kau terus buat percepatan. Sampai Bapak Presiden kami menyelesaikan semuanya tugas sebelum selesai daripada tugasnya. Kami mau menyerahkan penggantinya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah diselesaikan, apa yang sudah dikerjakan tidak terbengkalai dan tidak ada yang meneruskan Tuhan. Kami sangat merindukan Tuhan Indonesia. Jangan dihancurkan sebelum waktunya. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah Indonesia masuk dalam kejayaan. Indonesia masuk dalam kemakmuran. Indonesia mengalami suatu pengentasan dari kemiskinan. Semua kekayaan Indonesia yang Engkau berikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Keadaan cuaca, resesi, apapun yang terjadi di dunia ini, kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang megang kendali atas bangsa ini. Engkaulah yang megang kendali atas cuaca dan atas bencana-bencana alam. Oleh karena itu kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Bapa yang di surga, kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau pemilik jagat raya ini. Engkau yang memiliki hidup kami. Oleh karena itu saat ini kami percaya Engkau bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami minta di dalam nama-Mu, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Daya tahan tubuh ilahi yang memberikan kekuatan dalam tubuh kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan baru, daya tahan tubuh baru memasuki akan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengusir segala virus yang ada, mengusir segala kesakitan yang ada, mengusir segala perkara yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat di dalam Engkau Tuhan. Kami terus dapat menyelesaikan tugas kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Sehingga sepanjang hari ini kami ada dalam pengurapan Tuhan. Mata kami pun ada dalam pengurapan Tuhan. Telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, kami mau menyerahkan semua kelemahan kami. Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami dihancurkan oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Berkati tangan kami Tuhan. Berkati kaki kami. Biarlah urapan ini akan membuat kami berjalan dalam kemenangan. Hari ini semua berkat-Mu kami terima dengan utuh. Dan kami percaya berjalan bersama-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.